Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan kita udah lama banget ya saya nggak bikin konten. Ini mulai lagi, semoga aja bisa istiqomah, bisa berbagi, sharing-sharing tentang CPNS, tentang P3K, atau mungkin sesekali tentang BUMN. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas atau apa ya, kita akan diskusi tentang penerimaan CPNS yang tahun 2023 ini insya Allah akan pasti ada. Karena kita akan lihat jadwal tentatifnya dan juga ada beberapa kementerian yang sudah apa ya mengajukan formasi ya, termasuk di instansi saya juga sudah diminta untuk mengajukan formasi kebutuhannya seperti apa untuk ASN 2023. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, jadi di jadwal yang ada ini disampaikan oleh Bapak Abba Subagja. Beliau adalah Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Jadi dari Kemenpan RB ya teman-teman. Dan di sini beliau menyampaikan ada draft jadwal tentatif di mana penerimaan ASN 2023 ini ya. Kita sekarang masuk di Mei kan ya, kita masuk di bulan Mei. Saya bikin video ini di awal Mei. Nah, kita lihat di April ini yang terjadi apa, di merah-merah ini apa. Ternyata kementerian, lembaga, atau daerah ini menyampaikan usulan kebutuhan ASN melalui informasi. Yang selanjutnya di bulan Mei ini, jadwalnya di bulan Mei, adalah verifikasi dan validasi usulan kebutuhan kebutuhan oleh Menpan dan BKN. Kemudian di akhir Mei ada penetapan kebutuhan ASN. Sehingga nanti Mei, Juni, terus Juli. Nah, ini jadwal-jadwal mungkin ini penerimaan ya bisa jadi. Lalu di bulan berikutnya nanti akan ada tesnya. Nah, ini kalau kita ngitung deket ya, deket ini deket banget ya. Hanya selisih beberapa bulan lagi. Teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, kalau teman-teman mau daftar bimbel SKD ya, semua formasi CPNS pasti dapat tes SKD ya, langsung saja ke dosendeso.com. Teman-teman akan dapat latihan full CAT, 20 kali sesi Zoom, puluhan latihan soal, dapat tryout. Nah, jadwal-jadwalnya seperti ini yang di bagian kanan. Ya, ini semuanya via Zoom. Kalau nggak sempat ikut Zoom gimana? Tenang aja, ada rekamannya yang bisa ditonton kapan aja. Lalu latihan soal juga bisa dikerjakan kapan aja. Nah, kita kembali bahas ke jadwal tadi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, nah, di bulan April, 13 April ini kita dapat undangan, hari 14 April ini ya, kita pengusulan formasi pengadaan ASN. Jadi di jurusan saya di UIN Malang, di prodi ini di tanggal sekian ini kita disuruh ngelis kebutuhan ASN seperti apa. CPNS berapa, P3K ini berapa. Nah, ini disuruh ngelis kebutuhannya ini berapa. Kemudian diajukan. Nah, beberapa hari yang lalu di akhir April juga muncul ini surat dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemana? Ke Menpan RB. Untuk apa ini? Ini adalah pengajuan formasi ASN ya, di tahun 2023 ini. Yang ternyata di MA aja ini ada 5.776 formasi. Ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi dibagi jadi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Di fungsional ini ada ahli pertama Pranata Peradilan. Usulannya adalah 25 formasi. Lalu ada Pranata Komputer, ini 164 formasi untuk usulannya. Kemudian di jabatan pelaksana ini ada analisis perkara peradilan 4.544 formasi, penata layanan operasional ada 946 formasi, dan pengolah data dan informasi ada 97 formasi. Di mana ini kalau kita melihat di Menpan RB ya, Menpan RB nomor 1103 ya tahun 2022 sama nomor 26 tahun 2019. Terus ada beberapa lah ya, teman-teman bisa nyari formasi-formasi apa yang bisa diisi oleh P3K dan yang nggak bisa. Ini sependek pengetahuan kami ya. Untuk yang jabatan fungsional ini yang pertama, Pranata Peradilan, ini kalau nggak salah hanya bisa CPNS. Nah, kalau Pranata Komputer ini bisa P3K atau PNS. Nah, ini kalau yang ya CPPK lah ya, ini CPNS, atau kalau nanti C-nya hilang ya PNS P3K gitu ya. Nah, untuk analis perkara peradilan ini setahu kami ini hanya CPNS.
Nah, terus ini CPNS, sorry CPNS. Ini juga CPNS. Jadi kalau memang benar di formasi jabatan pelaksana ini nggak bisa diisi oleh P3K, maka formasinya cukup banyak banget hanya di Mahkamah Agung. Ini belum di kementerian lain. Saya di Kemenak ya, di Kemenak ini nanti juga ada CPNS-nya, ada P3K-nya. Belum kementerian-kementerian lain. Jadi kalau teman-teman sering ada yang ngomong yang dibuka hanya untuk pusat nih. Nah gitu kan. Nah kementerian-kementerian kayak misalkan Kemenak ini kementerian pusat. Tetapi satkernya bisa di daerah. Kayak saya kerjanya di mana? Di Malang. Tapi ikut kementerian pusat, Kemenak kayak gitu-gitu. Jadi bisa jadi kita ikut kementerian pusat tetapi penempatannya di daerah itu bisa jadi. Gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, kok nggak ada daerah, kok nggak ada ini gitu. Jadi fokus aja ke mempersiapkan diri dengan baik. Masalah nanti formasi kita tunggu rilis resminya sambil berarti dengan hal-hal seperti ini pengumuman ada pengusulan formasi, maka dalam tanda kutip bisa dipastikan akan ada penerimaan CPNS di tahun 2023 ini gitu ya teman-teman. Nah untuk kualifikasinya kalau yang pertama ini biasanya bisa S1 bisa D4 untuk bidang hukum. Kalau Pranata Komputer ini bisa D3, bisa S1 gitu-gitu ya untuk komputer lah ya, bisa TI, SI gitu-gitu tergantung nanti pengajuannya seperti apa. Nah, analis bisa S1 D4 ya, ini bidang hukum kalau analis perkara peradilan. Kalau penata layanan operasional, nah ini bisa SLTA sederajat, bisa D1, D2, D3, S1, S4. Nah, pokoknya teman-teman kalau di 2023 ini nggak pilih-pilih ya, bisa lulusan SMA, sikat aja nih. Beberapa formasi akan muncul yang syaratnya hanya lulusan SMA. Insya Allah seperti itu. Untuk pengolah data dan informasi biasanya ya jurusan-jurusan dari administrasi pemerintahan, teknik informatika, manajemen informatika, administrasi perkantoran, manajemen gitu-gitu. Biasanya D3, bisa S1 juga bisa. Ya itu ya teman-teman. Yang jelas sekali lagi PR kita adalah mempersiapkan diri dengan baik. Ya masalah nanti dibukanya kapan, udah itu pikir belakangan. Yang jelas kemungkinan besar ada. Ya kalau kita lihat jadwal ya Mei ini nanti penetapan ya sekitar Juni-Juli mungkin pendaftaran ya. Juni-Juli ini pendaftaran. Kemudian bisa jadi Agustus-September itu tesnya. Kalau kita lihat sekarang ya cuma 3 bulan ya. Sekitar 3 bulan, 4 bulan lah itu waktunya teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jadi gitu ya. Kalau mau ikut bimbel langsung aja karena enaknya ikut bimbel ya teman-teman. Teman-teman akan dipandu oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman lulus tes CPNS. Jadi selain dapat materi, teman-teman bisa sharing tips trik mereka lolos seperti apa. Lalu teman-teman di dalam grup juga akan ketemu dengan teman-teman yang satu visi, satu misi, yang kita saling nyemangati, kita belajar bareng. Jadi akan beda banget kalau kita belajar sendiri dan belajar bareng-bareng itu beda banget. Kalau bimbel itu circle-nya enak lah, circle-nya untuk belajar tuh enak, rame-rame, ada yang nyemangatin, ada kalau kita nggak tahu kita tanya di grup, ada yang jawab, ada yang jelaskan gitu-gitu. Oke, kita tunggu di Bimbel DND Dosen Deso tentang Bimbel Full SKD ya teman-teman. Langsung saja ke www.dosendeso.com. Mungkin gini dulu ya teman-teman untuk video kali ini ya. Nanti semoga kita bisa konsisten lagi, bisa istiqomah lagi untuk sharing-sharing. Insya Allah sudah ada beberapa konten yang tinggal upload ya. Semoga bisa menemani teman-teman mempersiapkan diri di penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023 ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.